Ya, oke. Bersama lagi dengan saya dan kali ini kita kedatangan kawan saya yang mungkin kalian akan bosan dengan suaranya. Lagi-lagi dia karena memang kita belum ada bintang tamu. Ya, Ya, belum ada pemasukan. belum ada pemasukan. Jadi belum ada yang bisa kita undang, ya. Ada sebenarnya. Ada. Ada. Cuma sedikit kurang ajar dia. Hmm. Dari kemarin ya, kita janjian, Cuk, malam, Cuk. Bisa enggak? Bisa. Tidak Tiba-tiba jadi. hilang entah kemana. Jadi mungkin nanti kita akan kedatangan teman-teman kita yang lain ya. Ya, Mungkin nanti. bisa jadi. Untuk sekarang kita bersama teman saya yang sama dengan yang kemarin-kemarin. Gimana kabarnya hari ini? Ya, lumayan lah. Sehat. Lumayan sehat. Yang penting sehat. Hidup itu yang penting sehat. Kita bangun masih bisa makan, Masih bisa lihat uang. masih bisa lihat uang walaupun bawa golok semua dalam dompet. Kita masih bisa berak dengan nyaman. Itu sudah wow, sudah sangat bersyukur. Sudah bisa merokok dengan enak. Ya, Hmm, cuman kita untuk laki-laki tidak bisa. sudah bisa Seperti gimana itu. nih? Masih banyak tuntutan. Ya, Banyak tuntutan. Kerjaan, inilah itulah. ya. Apalagi untuk laki-laki yang sudah umuran menuju matang ya. Ya, 20 Banyak ke atas lah. ya, 20. 23, 24, 25, 26. Itu pasti kalau kita main ke rumah saudara pasti ada yang menanyakan, "Mas, kapan nikah?" Memang pertanyaan kapan itu menjadi Nggak ada habisnya ya. Kapan terus. ya, pokoknya kalau ada pertanyaan kapan, diusahakan kita menghindar dulu. Ya, untuk para jomblo tapi kalau udah ada calon ya diusahakan deket. sekalian Malah cepet-cepet. malah semakin ditanyain. Ya makanya biar lebih cepat, Oh, iya. biar dipastikan. Pokoknya pertanyaan kapan itu pertanyaan yang sangat kalau dibilang bangsat sih memang. Waktu sekolah kapan lulus ya kan? Ya, Waktu kuliah tanyain kapan wisuda. ya. Udah wisuda tanyain kapan kerja. Hmm. Udah kerja dia patah. Ditanyain kapan nikah. Udah nikah tanyain kapan punya anak dan gak ada habisnya. Itu kapan. Jadi tolong untuk bude-bude ya, terutama bude saya ini kalau lebaran tolonglah bude, jangan tanya-tanya dulu ya. Kalaupun ada calonnya nanti bude tetap saya undang bude ke nikahan saya. Gak bakal Anda tidak saya undang. Saya pun sedikit heran mereka-mereka yang menanyakan, tapi kita kan yang menjalankan ya. Betul. Minimal ada sumbangsi dalam Betul, itu. merayakan sebuah resepsi. Betul. Karena resepsi itu Anjir, berbes, Cuk. kemarin temanku cok resepsi, ini ya resepsi. Jangan resepsi dulu. Lamaran dah. Habis berapa kalau lamaran? Lamaran aja udah kayak mau nikahan. Tuh, buat anda ini ya yang dari luar Brebes mungkin ya belum tahu, di Brebes itu lamaran juga udah kayak nikah anjir. Ya harus ada pajangannya, harus Pajangan, ada fotografer, bawaannya. Ya kata gua, mending langsung kobil tuh nikah hawada swijaha fil mahril mafur halan selesai. Cepet. Mau resepsi langsung kan. Nah itu makanya. Emang esensi lamaran itu apa sih kalau ujungnya kita itu kobil tuh? Nah iya, kenapa nggak langsung nikah? Terus yang jadi pertanyaan, yang ngawalin itu siapa? Bikin lamaran kayak gitu itu siapa gitu loh? Ya padahal kan dulunya itu kan lamaran cukup Ya kan cuma dua orang keluarga, tua, ya sama beberapa perwakilan ketemu, datang menanyakan, sudah. udah, terus habis dia udah nentuin tanggal nikah kan? Iya. Tidak jauh dari tanggal lamaran itu. Nah, iya, intinya kan mereka cuma datang dari pihak cowok menyatakan keseriusannya, ya kan? Ya, Ya kan intinya kan seperti itu kan kalau ya, lamaran. ya. Menyatakan keseriusannya, terus dari pihak si perempuan apakah menerima? Kalau memang menerima ya sudah, tahap selanjutnya kan nikah kan, Ya, cari tanggal dan lain sebagainya itu. Nah, yang bikin acara resepsi engagement ya lamaran lah. engagement itu manusianya siapa, ya kan? Jadi kita sebagai pria pasti kan ya ada kepikiran lah pasti kan. Ya, Apalagi buat mereka-mereka yang sudah punya
cem-ceman atau crush ataupun pacar yang belum dilamar, pasti kan ada kepengenan kan, pengen ngelamar. Tapi melihat apalagi di daerah sini, kalau baru lamaran udah bawaannya banyak banget, pasti kan ini yang keluar kan al-fulus, Ya. nggak sedikit kan. Al-fulus al-mani al-duit. Pasti Itu kan banyak. yang keluar kan nggak sedikit ya kan. Tidak. Buat ya paling gampang beli cincin ya kan, yang pasti kan cincin kan. Ya. Cincin apalah itu yang buat kayak tanda untuk mengikat lah. Ya, dan itu minimal tuh 5 gram ya. Ya, Dalam 1 gram itu paling murah 800-an. 800 kali 5. Ya segitulah. Itu. Nah itu baru cincin. karena itu kan memang ya bisa dikatakan wajib lah ya, kalau lamaran bawalah. Ya, sebenarnya wajib nggak wajib sih syarat. Tapi ya gampangnya pokoknya lah, pokok. Hmm. Baru itu. Belum lagi bawaan kayak Ya, jajanan jajan-jajanan. ya kan. Ya. Belum lagi bawaan apa? Buat dekornya. Ya. Dekor. Cuk. Lamaran ada dekor loh. Lamaran ada dekor. Jujur ya, waktu pertama kali lihat lamaran punya dekor-dekoran kayak gitu, itu waktu zaman SMK kayaknya. Itu kan ya nyambi cari sampingan lah kita, Ya. fotografi kan. Ya. Itu di acara lamaran, kebetulan ada dekornya. Itu pertama culture shock. Waduh, apa nih? Kok ada dekor-dekoran? Ternyata lamaran. Dan ternyata semakin ke belakang sini sudah menjadi hal yang Biasa. umum, ya kan? Iya. Sudah menjadi keharusan. Itu juga buat dekor kan enggak, bahasanya enggak Murah. murah kan. Iya. Pasti ada uang yang harus dikeluarkan. Ya minim berapa sih paling dekor? 1 juta? Ya. Dapat lah ya. Paling murah itu kan. Itu belum sama make up. Ya, oh iya, belum Kalau sama make up itu kan bisa nyampe 2 juta. Nah, Ya itu. segitulah 2 juta. Belum sama Tuh. fotografi. Kalau sudah Fotografer ada aja. dekor, sudah ada make up, pasti ada fotografer. Iya. Nah, fotografer paling murah-murah 1 juta. Ya. Belum sama. Ya tergantung paketnya sih. Mau ada Nah, video iya. ini itu, foto ini itu. Banyak lah. Itu. Jadi tolonglah ya. Kita sebagai kaum pria itu pasti memikirkan hal-hal seperti itu. Ya bukannya kami nggak siap dan nggak mau. Sebenarnya kita mau. Mau. Cuman dalam pikiran kami bukan Anda saja. Tapi uangnya gimana? Kami memikirkan uang. Nah, Jadi ketika kami sedang melamun, jangan dipikirkan Anda sedang mikirkan perempuan lain kah? enggak cuy, kita itu mikirin itu. Cincin, bawaan makanan-makanan itu tadi, dekor, make up, cuk, fotografi. Belum kalau udah lamaran kita nikah belum seserahan, pas kawin, dekor lagi, make up lagi, fotografi lagi, makanan lagi. Cuk. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya itu Sertifikat. apa tuh? Sertifikat apa tuh? Rumah gede. Ya. Dan setelah itu kita banyak utang. Nah, ya maksudnya Mau gimana? Yang banyak utang atau tidak ada? sebenarnya kan nikah murah ya, katanya kan nikah murah. Oh, murah gratis, man. Ya kan kita tinggal ke KUA. Ya, paling modal cincin 10 gram. Cukup gak? Cukup. Sebenarnya nikah murah. Yang mahal itu gengsi. Gengsi. Apalagi di daerah sini kalau Anda tahu ya. Nikah kalau nggak bawa seserahan NMAX Tidak, bukan itu dulu. apa? Nikah dengan secara sederhana itu sudah dicap dengan hamil duluan. Oh iya. Wah. Mulut tetangga. Dan nikah kalau tidak ada lamaran itu juga sudah dicap dengan hamil duluan. Jadi Hati-hati Anda, mending lamaran dulu. Ya, jadi tapi ya itulah. Lamarannya sederhana saja. iya, lamarannya sederhana saja. Cukup yang penting 2 keluarga ketemu ya kan. Ya, intinya kan itu. Ya pada intinya mengenalkan. kan itu. Mengenalkan keluarga si cewek sama keluarga si cowok. Nah, terus kembali lagi ke nikah nih. Nikah. Kalau di sini tadi balik lagi ya. Ya. Kalau di sini nikah nggak bawa apa tadi? NMAX atau PCX Ya, dan sejenisnya lah. dan sejenisnya. Itu pasti mulut tetangga banyak suara. Ya,
Anda kalau ikut mertua di situ, di perempuan itu, dalam 1 minggu 1 bulan, Anda akan terdengar suara-suara yang mengerikan. Itulah, itulah mulut tetangga. Di samping gengsi, mulut tetangga juga pasti. Hmm, Wah, 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 wah. Hati-hati ya. Jadi Anda kaum wanita, kaum wanita juga harus mengerti, tolong dengan pikiran pria. Kayak tadi, jangan kalau ada cowok sedang bengong, kamu lagi mikirin cewek lain. Waduh, Anjay. Jangan ya, jangan. Balik lagi ke perempuan nih, perempuan. perempuan ya. Buat Ya, yang ini bukan baru-baru bukan ini ya. bukan berarti kita menyudutkan kaum perempuan ya. Yes. Bukan berarti Ya. ini cuma pandangan subjektif lah. Hmm. Pandangan subjektif kita sebagai cowok, sebagai laki-laki Ya, ingin mengutarakan dan ingin mengutarakan menselatan perasaan kan. kita, ya kan. Kalau selatan kan itu kan kaumnya perempuan. Oh, Ya, Roro Kidul. waduh. Waduh. Kaum perempuan situ. Iya, kaum Ya, perempuan. makanya anak laki-laki cowok di utara, di utara. jangan sering mandi di selatan. Di bawah nanti Takut Anda. takut dibawa. Ya. Ya. Kita cuma ingin mengutarakan nih, mengutarakan pendapat lah ataupun unek-unek yang Yes. ada di dalam kepala. Ya, Kemarin itu sempat ini trending istilah independent woman. yes. Independent woman. Menurut Anda gimana nih tentang independent woman atau apa ya? Wanita mandiri, mungkin bisa dikatakan wanita mandiri ya. Ya. Kalau di bahasa Indonesia mungkin wanita mandiri, kalau bahasa kerennya independent woman. Itu gimana menurut Anda itu gimana? Sebenarnya wanita mandiri bagus. Cuman dalam pandangan Islam juga kan wanita itu kan sudah di apa namanya? Derajatnya kan lebih tinggi dari laki-laki. Iya. Tapi kenapa mereka mau disetarakan dengan laki-laki? Iya. Ya, Betul. kesetaraan gender katanya ya. Padahal Nabi kita itu udah mengusahakan para wanita-wanita itu biar derajatnya mulia, lebih tinggi. Lebih tinggi dari laki-laki. Iya, tapi mereka merusak diri mereka itu dengan kelakuan mereka sendiri. Betul. Jadi derajat mereka itu turun karena mereka sendiri. Betul. Ya, Dan juga mungkin ini terlepas dari agama ya. ya, Mungkin zaman dulu kan kita waktu zaman SD itu kan ada mungkin pelajaran IPS mungkin ya kalau nggak salah. ya, Itu kan ada beberapa sejarah pada masa zaman perjuangan, ada pahlawan perempuan. ya, Ya, namanya Raden Ajeng Kartini, R.A. Kartini. ya, Beliau kan memperjuangkan yang namanya emansipasi wanita. ya, Betul kan? Emansipasi Iya. wanita. Nah, emansipasi wanita di sini mungkin sedikit berbeda dengan apa yang dinamakan independent woman tadi. yes, Nah, emansipasi wanita di sini mungkin karena pada zaman dulu memang wanita itu di apa ya? Seperti dikurung mungkin. Ya, tidak Ya. boleh ngapa-ngapain, ya, ya kan? Pokoknya di rumah, Mbak. Di rumah saja udah dikurung. Cuma tugas wanita itu sudah cuma diam, terus nikah, ngurusin apa suami, ngurusin anak, ya kan? Cuma itu. Ya. Nah, mungkin beliau ini ingin memperjuangkan hak-hak wanita ya, supaya Ya. wanita juga bisa belajar, karena memang pada zaman itu yang saya dengar wanita itu tidak boleh sekolah. Ya, benar. Wanita tidak boleh pintar lah, Ya, tidak boleh berpendidikan. Nah, R.A. Kartini ingin mengangkat derajat wanita dari situ. ya, Dalam arti kan memperjuangkan apa ya, hak-hak dari wanita itu sendiri lah. ya. Nah, ya, sedangkan untuk masa sekarang independent woman, nah yang dimaksud independent woman di sini itu apa? Apakah para wanita yang sudah tidak membutuhkan laki-laki ya, atau apa? Ya kan? Sedangkan yang kemarin viral kan independent woman, wanita sudah bisa apa namanya? Menghasilkan uang sendiri. ya, Ya. itu yang mengatakan orang yang emang berduit. Iya. Tapi beda lagi dengan kalangan-kalangan bawah. Ya, Ya, seperti kita inilah. ya, kita memang membutuhkan satu sama lain. Jadi laki-laki perempuan itu memang harusnya saling melengkapi. Tidak bisa disetarakan. Kalau disetarakan kita susah. Dan Keras kepala juga, semua. Nah, dan juga setara juga belum tentu sama. Ya, Bener toh? ya, Setara kan maksudnya gini loh.
kalau mau disamakan ya bebannya juga harus disamakan, ya toh? Iya betul. Sedangkan beban laki-laki ya itu tadi. Ya. Sudah dikatakan di awal, lamaran pun itu sudah wah. Iya, kan? diajak mikir, diajak nabung. Kan itu tugasnya perempuan laki-laki. Nah, Kan itu laki-laki yang harus ya, bawa. kadang ada Ini beberapa itu. wanita yang seperti itu. Ya. Namun kita juga tidak melupakan banyak juga di luar sana wanita-wanita yang memang memiliki pemikiran lebih luas lah. Ya. Memiliki pemikiran luas dan dalam artian mereka mau mengerti dan juga mau bekerja sama lah, bisa diajak kerja sama lah. Betul. Secara gampangnya bisa diajak kerja sama. Ya. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah independent woman yang seperti dalam tanda kutip sudah tidak memerlukan laki-laki. Ya. Ya kan? Itu apakah mereka hanya cukup hidup sendiri tanpa melibatkan peran seorang laki-laki, sedangkan dia juga kan dibesarkan oleh laki-laki, ya kan? Ayahnya dididik Ya kan? juga. Dididik juga oleh orang tuanya seperti Iya. itu. Nah, jadi di sini pemikiran kami gitu loh, pemikiran saya mungkin lebih tepatnya tentang independent woman itu sepertinya sedikit keliru Ya. yang ditangkap oleh masyarakat umum seperti itu. Jadi bukan berarti independent woman itu tidak memerlukan laki-laki, tapi mungkin perempuan mandiri ini bisa mengerjakan apa yang dikerjakan laki-laki, mungkin lebih tepatnya seperti itu. Ya. Ya, mungkin lebih tepatnya seperti itu. Seperti misal contoh, ketika laki-laki bisa menjadi seorang pemimpin, wanita pun mungkin bisa seperti itu. Mungkin lebih seperti itu, bukan berarti tidak lagi memerlukan sosok laki-laki. Nah, kan? Mungkin seperti itu. Terus banyak juga perempuan-perempuan itu ingin disetarakan gendernya, disetarakan dalam hal sosial. Kayak kita tuh pengen disamakan, tidak dianggap wanita lemah, wanita ini itu. Itu pengen kayak laki-laki. Banyak wanita yang ingin disetarakan gendernya. Tapi ketika laki-laki pengen disetarakan sama wanita juga, kayak hal contoh ya, laki-laki juga bisa lemah dong. Betul. Tapi laki-laki tidak bercerita. Iya, tapi ketika kita menceritakan kelemahan kita, keluh kesah kita, alah alay. Iya. Kita juga butuh perhatian. Katanya cowok lemah. Iya, ini itu kan. Cowok laki-laki kok bercerita, laki-laki tidak bercerita. Dongeng. Anjay. Bukan seperti itu. Jadi memang ya laki-laki juga butuh tempat untuk bercerita. Ya. Dalam artian ya itu tadi, kalaupun wanita ingin disetarakan ataupun ingin disamakan, mungkin tidak disamakan ya. Mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, begitu juga pun dengan laki-laki. Betul. Laki-laki juga perlu hak yang sama seperti wanita. Jadi jangan, mungkin ini yang namanya standar ganda mungkin ya. Ya mungkin ya. Kalau memang perempuan ingin disetarakan dengan laki-laki, ya laki-laki juga pengen. Iya pengen. Tapi laki-laki nggak bercerita. Wah, ya, balik lagi ke situ lagi, laki-laki tidak bercerita. Tapi tiba-tiba naik ke puncak. Jatuh. Ya pun, seperti tidak asing. Saya juga banyak menyayangkan dengan wanita-wanita yang sudah punya pasangan, tapi pasangannya jauh. Di tempat wanita itu masih ada cadangan lain. Iya. Tapi disayangkannya wanita itu pernah berkata, saya mendengarnya sendiri sama wanita itu, dia mengatakan laki-laki emang sama seperti itu semua. Tapi dia bermain sama laki-laki banyak. Wah. Saya juga, kata hati gue, anjing, lu aja sampai ngamar bareng sama 2-3 cowok. Jing. Laki-laki semuanya sama. Yang suruh lu nyobain satu-satu siapa, Cuk? Iya, kata gue, bareng aja sama, gimana sih? Ya. Satu kamar 3 cewek, 1 cowok. Waduh. Waduh. Jangan begitu. Haram.
tidak boleh dicontoh ya adik-adik, itu perbuatan tidak terpuji. Ya. Balik lagi ke tadi independent woman. Mungkin yang seharusnya apa ya, diluruskan, mungkin independent woman di sini seperti apa? Independent woman. Mungkin yang dimaksud oleh independent woman itu mungkin laki-laki bisa bekerja di bangunan, perempuan juga bisa kerja di situ. Mungkin Ya, laki-laki bisa mendapatkan uang, perempuan juga bisa mendapatkan uang. ya. Tapi ada hal yang tidak bisa perempuan lakukan. Apa tuh? Membuahi. Wah, ya maksudnya di sini mungkin seindependen-independennya seorang perempuan atau semandiri-mandiri seorang perempuan tetap memerlukan sosok Laki-laki. laki-laki seperti itu ya mungkin ya. Ya, memang seperti perlu. itu. Ya. Contohnya ketika perempuan hamil. Ya. Ya, kalian ketika mau ke WC, mau jalan sendirian. Ya. Kalau tidak dengan suaminya, Iya. mau independen sendiri. Iya. Kalian mau lahiran berangkat ke rumah sakit bawa motor sendiri, kecil-kecil susu, Iya. merojol lah. Susah. Iya. Jadi pada Semua intinya itu butuh yang namanya saling melengkapi. betul, saling Iya. melengkapi. Jadi kita tidak bisa sendiri. Apakah Anda bisa hamil dengan sendirinya? Tidak. Wah. Emang bisa independen hamil? Wah. Tuh, gimana ya? Pusing gua. Ya intinya saling membutuhkan, Ya, saling membutuhkan memang. Saling membutuhkan. Jadi untuk para wanita-wanita di sini kita tidak menjudge atau tidak menyudutkan wanita lah. Kita cuma apa ya? Sedikit menuangkan apa yang ada dalam pikiran kita. Maksudnya kemarin itu sempat apa ya, mengganggu pikiran lah, yang banyak berseliweran ya kan di timeline TikTok ataupun di X ya kan. Itu banyak banget kita sebutnya apa ya, mungkin dibilang oknum banyak. Iya. Ininya ada beberapa mungkin wanita ya, beberapa wanita yang seakan-akan sudah tidak perlu ataupun sudah tidak membutuhkan kehadiran laki-laki. Tapi biasanya perempuan-perempuan atau wanita itu yang mengatakan seperti itu, dia memiliki sebuah trauma dengan sebuah laki-laki lah, sama laki-laki. Kayak dengan perceraian, dengan rumah tangga, dengan laki-laki yang tidak ada gunanya. Iya. Namun ya itu juga perlu diluruskan, dalam artian ya kayak kata-kata tadi yang kata temenmu itu, yang katanya semua laki-laki sama. Iya. Cuk, nggak semua laki-laki sama. Jadi ya, kalau kamu merasa disakiti oleh seorang laki-laki, mungkin ya memang laki-laki yang kamu pilih itu salah. Jangan mentang-mentang disakiti oleh laki-laki setelah itu bilang semua laki-laki sama. Enggak sama. Tidak. Ya, terus bapakmu gimana? Terus bapakmu perasaan sama. bapakmu gimana? Mbahmu Ya. podo. Ya kan? Enggak semua laki-laki itu sama. Enggak semua laki-laki Saya itu. pernah melihat sebuah postingan. Gimana? Postingan dari seorang perempuan di TikTok. Mm-hmm. Dia mengatakan, apa sih gunanya laki-laki? Apa gunanya laki-laki? Ya. Dan komentar-komentarnya seperti ini. ya, soalnya kan biasanya kalau sudah di postingannya seperti itu, kadang itu komentar-komentarnya lebih apa ya, lebih bisa dibilang lebih bangsat ya. Ya. Lebih wadaw dan juga malah apa ya, mungkin sebenarnya postingan itu kan cuma ya bisa dibilang untuk pemancing saja, untuk memancing orang-orang yang seperti itu supaya berkomentar. Nah, Ya biasanya memang itu, seperti itu kebanyakan. Dalam komentar-komentar itu ada yang mengatakan seperti ini. Terus menurut Anda guna bapak Anda apa? wah, langsung kartu as. Ya langsung keluarkan.
Terus Nabi Muhammad itu gimana? Wah, 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 wah. Karena yang di postingan itu berkerudung berhijab. Oh, Ya, iya. sama halnya yang teman saya, ya bukan teman saya sih, temannya teman saya yang Teman dari teman. mengatakan ya semua laki-laki itu sama, Ah, dia juga berhijab, ya. sering bersolawatan, Wah. mantan pondok, pernah berpondokan lah. Ya Ya, kadang orang-orang yang tahu hukum, mereka yang melanggar hukum. karena sudah tahu mungkin, Iya, karena sudah tahu hukumnya mungkin jadi apa? ya ini kan masalahnya agama, Cok. Ya Kepercayaan sih. mereka sama Tuhan. Jadi ketika mereka tahu dengan hukum Tuhannya mereka seperti ini, Ah, tapi mereka tetap melakukannya, ah, ah. kan Ya. Mhm. anjing. Ya. Balik lagi ke tadi yang postingan di Ya TikTok itu itu, mungkin, tapi kebanyakan besar gini loh. Orang-orang yang posting seperti itu hal-hal yang misal contoh tadi apa guna laki-laki. laki-laki. Kadang bukan apa ya? Kadang yang posting itu masih bocah itu loh. Kadang kebanyakan seperti itu loh yang kebanyakan saya lihat ya, maksudnya postingan-postingan yang agak dalam Ya artian generasi alpha lah. Gen Alpha. Gen Alpha itu masih sibuk dengan kamusnya sendiri sepertinya sih. Hmm. Dengan kamus-kamus anehnya itu Ya apalah itu. bahasanya sudah kita nggak tahu. Itu biasanya kadang malah bocil-bocil yang merasa eh bukannya kita menggurui ya, tapi terkadang bocil-bocil yang baru tahu mungkin istilah-istilah seperti itu, istilah-istilah independent woman dan lain sebagainya. Itu malah berani speak up lebih frontal daripada orang-orang yang lebih tahu gitu loh. Ya, Tapi dia speak up seperti itu ataupun dia berbicara seperti itu, ataupun posting seperti itu tanpa tahu maksud dari kalimat tersebut. betul. Nah, kebanyakan seperti itu karena ya mungkin biar viral. Ya, Ya kan biar sekarang kan rame. yang dicari kan viral. Ya, dan ujung-ujungnya saya atas nama mohon maaf Klarifikasi. karena itu tidak disengaja tapi viral. Saya hilaf Gila. tapi dengan sadar ya postingnya. Itu juga Iya. tren-tren klarifikasi itu juga wadaw sih menurutku. Jadi itu ya untuk para wanita-wanita, Anda Tolong. boleh berkarir sebagus mungkin. Anda boleh memiliki uang sebanyak mungkin karena itu sudah hak Anda ya. Ya, Eh, Tidak ada yang membatasi. Yang terpenting batasannya batasan agama ya, dengan cara-cara yang baik juga, tapi juga tidak berarti dengan kalian berkarir karir kalian yang cemerlang bukan berarti kalian tidak membutuhkan laki-laki. laki-laki. Namun gini ya, ketika laki-laki dalam hal pendidikan, Yap, pendapatan ekonomi, yap, dan apalagi ya, ya banyaklah ketika wanita di atas laki-laki, laki-laki itu seperti tidak dianggap. iya, Ya, jadi disepelekan. disepelekan. Padahal itu suaminya sendirilah. Jadi perempuan itu pasti akan mencari yang lain, Iya, ya yang mungkin lebih setara lagi. Karena itulah awalnya kenapa wanita itu dilarang untuk bekerja dengan laki-laki lain. ya. Ya, walaupun itu bosnya nanti laki-laki, uh-uh. kita di Islam kan memang dilarang wanita untuk bekerja. Walaupun di luar sana masih banyak wanita-wanita yang bisa menjaga batasannya, Ya, ya itu mungkin poin plusnya lah ya, ya, tapi juga tidak menampik bahwa banyak ya itu tadi perempuan-perempuan yang mungkin tidak puas ataupun tidak merasa lebih tinggi dari laki-lakinya dan ya mencari laki-laki yang menurut mereka setara.
Iya. Padahal dari awal kan ya dia sudah bicaranya kan sudah menerima apa adanya kan. Hmm. Ya awalnya Nah, gitu. Ya awalnya namanya itu. juga masih pacaran masih. Iya sih. Lagi manis-manisnya. Ya. Tapi ketika udah menjalankan kan Mulai kok kerasa nggak gini, enak. iya. Nah, Kok gini, kok gitu. padahal itu ya itu ujiannya kan. Ya, makanya kalau laki-laki itu mencari wanita itu di pendidikan lebih tinggi. Maksudnya wanitanya itu lebih rendah dari laki-lakinya. Mm. Bukan Tapi berarti laki-lakinya itu laki-lakinya perempuan itu malah minder sendiri. Kan ya betul. padahal laki-lakinya pengen tapi perempuannya minder karena batasan pendidikan itu. Ya bukan berarti si laki-laki itu mencari perempuan yang sedikit di bawahnya, bukan berarti karena ingin terlihat superior, tidak. Hanya Tidak. saja belakangan ini banyak ya oknum-oknum wanita yang Berpendidikan berpendidikan namun ya itu tadi ya. eh, mentang-mentang lebih tinggi ataupun apa menjadi ya seenaknya lah. Bukan berarti ini menyudutkan ya, balik lagi bukan lagi menyudutkan perempuan, hanya saja ya yang saya rasakan lah, ini pandangan subjektif kami, yang kami rasakan sebagai laki-laki itu banyak, ya bukan banyak sih, ada beberapa Hmm. wanita yang seperti itu. Mungkin itu ya bagi para kaum perempuan, sedikit curhatan lah, Dan sedikit untuk para curhatan dari kami. calon mertua Wah, nih, saya untuk para calon-calon mertua ya mertua. atau ibu-ibu yang punya anak gadis, ketika ada anak laki-laki yang melamar anak Anda, sebaiknya jangan merendahkan lah. Betul. Karena beberapa bulan atau beberapa minggu terakhir itu banyak berita-berita laki-laki yang mau melamar tapi laki-laki itu miskin direndahkan oleh pihak keluarga perempuan. Itu Iya. sangat 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 disayangkan. Dan apalagi kalau udah membawa ke ranahnya orang tua, Mm-mm, laki-laki itu tidak bisa menerima kalau seperti itu. betul. Takutnya disayangkan ya nanti laki-laki itu nekat karena orang tuanya direndahkan. Betul. Ya laki-laki itu silakan direndahkan, tapi jangan rendahkan orang tuanya. Betul. Silakan dikatakan miskin, tapi jangan mengatakan orang tuanya miskin. Dan juga ini, Cuk, dulu pernah sempat ya enggak viral-viral banget sih, cuma pernah rame. Ada pertanyaan gini, ini buat laki-laki ya pertanyaannya. Kamu milih siapa? Istri kamu atau ibu kamu? Ya Menurutku banyak, emang bukan dulu-dulu sih, sekarang-sekarang juga banyak perempuan-perempuan ketika mau dilamar, itu pasti mengatakan kata-kata seperti itu. jadi kalau menurutku pribadi ya, pertanyaan itu sama halnya dengan pertanyaan gini. Menurutmu lebih penting mana? Ginjal kanan atau ginjal kiri kamu? Kan gak ada jawabannya kan? Ya penting dua-duanya, ya Ya. toh? Ya itu menurutku sebuah pertanyaannya seperti itu. Jadi untuk para wanita tidak usahlah bertanya yang seperti itu karena menurut kami para pria ya baik kalian wanita ataupun ibu kami itu sama-sama penting. Tidak ada yang lebih dispesialkan karena memang dua-duanya spesial. Ya toh? Ya, dan Anda bagi yang muslim, Betul. perempuan muslim, seharusnya Anda sudah tahu. Karena ya mungkin kalau Anda mengaji, Anda seharusnya tahu bagaimana posisi laki-laki di hadapan orang tuanya. Dan bagaimana posisi perempuan di hadapan orang tuanya ketika sudah di khitbah, sudah di qabil itu. Betul. Jadi itu ya, itu sedikit pandangan kami ya Yes. tentang independent woman dan lain-lainnya. Mungkin itu saja dari kami. Nanti selanjutnya mungkin akan banyak bahasan-bahasan yang lain. Ya, bahasan-bahasan yang mungkin sedikit berat ataupun sedikit ringan, mungkin nanti akan ada kelanjutannya.
Itu saja dari kami. Sampai jumpa di next podcast. Dari saya cukup sekian dan bye-bye. Ya.